Jadi gini, Pak, kalau ngomongin soal Islam, kita yang Kristen itu males bahas Islam. Kenapa? Keselamatan kami tidak bergantung kepada Islam. Dan kami tidak akan, ibaratnya gini loh, mohon maaf ya, bukan kita merendahkan atau gimana. Ya kami memang menganggap, ya kalian itu nothing gitu, ibaratnya. Tapi karena kalian mau untuk minta kami tanggepin terus, jadi ya sudah, apa boleh buat, kami merepotkan diri kami gitu loh. Agama Islam, Pak. Dari Islam, oke. Ya. Bapak boleh minta tolong untuk buka kamera? Ibrani 13 ayat 8 ya, bukan Ibrani 13 ayat 6, teman-teman. Ya, silahkan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Sebentar, Pak. Nggak apa-apa. Salve, Ya. Romo Marcel. Iya, silakan Pak. Ya, kalau Kristen mempercayai Yesus ya, Pak ya. Kita percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, kita percaya Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Oh iya, Pak. Gini, Pak. Kenapa dalam Islam itu nggak ada nabi yang namanya Kristus, Pak? Ya, Kalau karena Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. We have nothing to do with Islam since Islam is nothing. Terus oh gitu ya. apa? Iya, jadi gini, Pak, kalau ngomongin soal Islam, kita yang Kristen itu males bahas Islam. Kenapa? Keselamatan kami tidak bergantung kepada Islam. Dan kami tidak akan, ibaratnya gini loh, mohon maaf ya, bukan kita merendahkan atau gimana. Ya kami memang menganggap, ya kalian itu nothing gitu, ibaratnya. Tapi karena kalian mau untuk minta kami tanggepin terus, jadi ya sudah, apa boleh buat, kami merepotkan diri kami gitu loh. Kan gini, Pak. Kalau dalam Islam kan mempercayai banyak nabi-nabi gitu ya, 25. Tapi nggak ada Nabi Isa misalnya, Nabi Kristus. Nah, kenapa orang Kristen nggak berusaha belajar gitu, memahami gitu? Saya sudah belajar kok Pak, makanya saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam yang baik dan benar dengan cara saya mengikuti ajaran yang kemudian levelnya lebih tinggi daripada Islam. Saya sudah naik kelas. Islam itu kelas basic, beginner, untuk orang-orang yang newbie. Kekristenan itu kelasnya kelas advance, untuk orang yang benar-benar mau menempuh jalan kehidupan dan kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang mutlak. Ini level yang tinggi. Makanya saya sudah belajar. Kalau ngomongin soal Islam, kita memang nggak selesai-selesai kalau memang Bapak masih jadi Islam. Kalau Bapak sudah tidak jadi Islam sama seperti saya, selesai kita. Dialog mengenai kenabian ini. Kenapa? Karena Nabi, Pak, kalau kita ngomongin masalah Nabi, Nabi dalam kekristenan itu bukan hanya soal yang mendapatkan wahyu, kemudian wahyu tersebut disampaikan kepada umat, tidak berhenti sampai di situ. Kita menjadikan suatu sosok Nabi dalam perjanjian lama itu bukan seperti Islam menjadikan Nabi itu satu sosok yang tidak tanpa dosa sama sekali. Bukan tidak tanpa, tanpa dosa sama sekali. Atau istilahnya maksum. Di kekristenan, Nabi itu sama seperti kami. Nabi itu sama, betul. Abraham, ya. Siapa lagi mau yang kalian samakan sebagai Kan sebagai ini, Pak ya, sebagai apa itu penyampai saja kan, penyampai kebaikan kan? Ya, saya belum selesai, makanya dengerin dulu. Ya. Mereka yang mempersiapkan, mereka yang menyambung lidah Allah, artinya menyampaikan kebenaran Allah, tapi juga mereka mempersiapkan kedatangan Mesias dengan menubuatkan kedatangan Mesias itu. Ya, dari mulai Abraham, bahkan dari mulai Adam. Ketika kita melihat dalam Kejadian 3:15. Kemudian kita lihat dalam Noah, Musa, ya, Raja Daud, Salomo, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang berdosa. Kita lihat dalam Alkitab mereka digambarkan mereka adalah pendosa. Bagaimana Raja Salomo mengingkari apa yang Allah sudah berikan. Instruksinya clear. Tidak boleh beristri banyak misalkan. Yang kalian sering pakai ayatnya bahwa Salomo punya 100 istri untuk membenarkan junjungan kalian atau Muhammad. Tapi kalian lihat apakah Salomo adalah sama seperti kriteria Nabi dalam Islam. Yang adalah maksum, tidak berdosa? Tidak. Raja Daud, apa yang kalian mau samakan seperti Muhammad? Apakah kalian mau menyamakan Muhammad yang adalah maksum tidak berdosa sama seperti Raja Daud yang adalah pendosa? Tidak. Artinya apa? Ketika kita melihat konteksnya Nabi, itu sudah menjadi perbedaan. Jurang yang sangat dalam. Perbedaannya itu. Walaupun sama-sama menyebut Nabi. Makanya definisi dari mulanya Pak Partino, Nabi itu dari bahasa Ibrani. Nabi. Itu bukan bahasa Arab loh. Bahasa Arab al-Anbiya. Anbiya.
Kalau nabi itu bahasa Ibrani nabi. Coba telusuri nabi itu artinya apa? Nabi itu artinya apa? Bukan nabi. Kalau Nabi nabi kan pembawa nanti berita, gelarnya Pak. kenapa? Pembawa berita Nabi kan. Nabi. Ya, kalau nabi yang jadi 25 yang terakhir. Ya. Nabi. Jadi dia Pakai membawa pakai berita-berita tentang keesaan Tuhan atau Allah supaya dipahami seluruh manusia, Pak. Ya, oke lah, terserah Bapak pakai definisi itu silahkan. Tapi yang perlu saya garis bawahi, Pak, Bapak yang harus dimengerti oleh Bapak dan juga terutama teman-teman Islam, tidak ada kesamaan. Karena gini, tadi saya sudah menyebutkan tidak ada kesamaannya di mana. Perhatikan, saya sebutkan sekali lagi. Teman-teman Kristen juga simak. Di kita tidak ada istilah maksum. Maksum itu artinya kebebasan atau tidak adanya dosa di dalam pribadi para nabi, para rasul. Itu yang tidak ada. Di kekristenan, nabi dan rasul yang sama seperti kami. Mereka manusia berdosa. Makanya Ibrani 4 ayat 15 di situ dikatakan apa? Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Makanya saya selalu katakan sama teman-teman Islam, katakanlah kalian menyamakan Yesus sebagai nabi biasa. Tapi tidak ada satupun nabi yang mendeklarasikan dirinya adalah kebenaran selain daripada Yesus Kristus. Kenapa? Abraham tidak pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Musa tidak kebenaran dari Yesus apa dari umatnya, Pak? Yang dari tidak- Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 itu dari Yesus tinta merah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Abraham tidak pernah, Musa tidak pernah, Adam tidak pernah, Raja Daud tidak pernah, Salomo tidak pernah, Yeskiel tidak pernah, Obadja tidak pernah, Daniel tidak pernah. Mereka semua tokoh-tokoh yang saya sebutkan adalah nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama. Tanya Itu Yesus kan Kristus. ini, Pak, berlaku pada zamannya apa berlaku sampai sekarang? Sampai selama-lamanya kita lihat di dalam Alkitab ya. Yesus Kristus itu Ibrani 13 ayat 8 yang tadi saya sudah sebutkan. Ibrani 13 ayat 8 di situ dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama sekarang dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tuh. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Ya. Jadi kalau misalkan Yesus telah mengatakan ribuan tahun lalu, 2000 tahun lalu Yesus adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka sama seperti tahun yang lalu, Yesus tetap sama sampai dengan selama-lamanya bahwa dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tapi kan orangnya udah meninggal, Pak. Berarti Ya. udah terputus. Kalau misalkan Bapak bilang seperti itu, berarti Bapak bukan seperti seorang yang berpendidikan dong. Mohon maaf, gelar Bapak tidak pantas sebagai sarjana sosial. Mohon maaf saya mengatakan seperti ini. Logikanya simpel Pak dan sederhana. Bapak tahu istilah jas merah? Itu mah sejarah, Pak. Ya itu sejarah. Apakah Yesus bukan bagian dari sejarah? Apakah Yesus tidak berjasa bagi kehidupan manusia? Yesus berjasa. Semua dunia mengakui Yesus satu-satunya manusia hidup di muka bumi ini yang berani mengambil langkah 10 langkah lebih maju daripada hukum Taurat. Apa itu hukum kasih? Kamu telah mendengar hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus Kristus mengajarkan hukum kasih sampai dengan detik ini. Tidak ada satupun, bahkan Muhammad pun tidak berani mengikuti ajaran hukum kasih seperti Tuhan Yesus. Hanya Yesus Kristus. Makanya kalau misalkan dikatakan orang mati sudah terputus, maka Bapak juga harus berani mengatakan Muhammad sia-sia tidak ada gunanya lagi. Tinggalkan. Ya, Ya. gitu. Jadi ada atau tidak adanya orang, kita lihat dari bagaimana jasanya. Saya berani jamin, tidak ada orang di dunia ini, satupun mau itu ilmuwan filsuf terkenal seperti Socrates, seperti Aristoteles, yang seperti Yesus Kristus. Kenapa? Tidak ada yang seperti Yesus. Kenapa saya bilang seperti itu? Yesus itu bukti sejarahnya lengkap, manuskripnya banyak. Kalau Bapak kalau Bapak tidak percaya, kita tanya sama orang-orang yang belajar filsafat. Kita tanya sama mereka yang belajar filsafat. Ada berapa banyak manuskrip untuk Aristoteles? Ada berapa banyak manuskrip untuk Socrates? Ada berapa banyak manuskrip untuk Thales? Itu kan Sedikit. lahir sebelum Yesus, Pak. Iya, dengerin saya. Mau lahir sebelum Yesus pun, ilmuwan zaman sekarang itu udah canggih, Pak. Penemuan itu zaman sekarang udah canggih. Yang ribuan tahun sebelum Masehi pun bisa kita temukan. Bisa kita temukan, bisa kita gali. Itu namanya ilmu arkeologis dan seterusnya. Masa orang-orang yang bersejarah saja, yang manuskripnya cuma sedikit saja kita percaya, tetap Yesus Kristus yang saksi matanya ribuan, ratusan ribu bahkan, kemudian manuskripnya lebih dari ratusan ribu, kita tidak percaya, Pak. Gimana tuh? Ya, kalau namanya ajaran kebenaran itu saya yakin, Pak, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kan
semuanya mengajarkan kebenaran, termasuk berita tentang Yesus Kristus dari awal sampai akhir mengajarkan kebenaran. Nah, permasalahan zaman kan udah beda, Pak. Sekarang kalau Nabi Muhammad lahir abad 7, berarti kan pemahaman Islam itu sebagai penyempurna, udah istilahnya mengganti dengan ajaran yang disempurnakan. Gimana, Pak? Oke, sekarang kalau misalkan Bapak bilang seperti penyempurna, oke, saya anggap saya masih kuliah Pak. Mohon maaf ya, saya merendahkan diri di hadapan Bapak, bukan saya mau humble break ya, atau istilahnya merendah untuk dipuji, tidak. Saya memang masih mahasiswa, saya memang tinggal tunggu wisuda, tapi saya anggap Bapak sebagai pengajar saya, dosen saya, karena Bapak sudah mencapai tujuan akhir Bapak sebagai seorang sarjana. Saya cuma tanya simpel dan sederhana. Ketika Bapak sebagai dosen, Bapak merevisi atau Bapak memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk merevisi, Bapak kira-kira wajar nggak dengan hal tersebut? Bahwa setiap mahasiswa pasti akan mengalami yang namanya revisi skripsi. Bapak wajar nggak? Iya itu mah. Kalau Wajar, karena kita manusia. Karena kita punya human error. Betul ya, kan Pak? Bapak juga semasa kuliah gitu. Sekarang pertanyaan saya. Al-Quran sebagai penyempurna. Sebelum Al-Quran Allah menurunkan berapa kitab? yang diimani itu kan 4, termasuk Oke. Al-Quran ya. Termasuk Al-Quran. Al-Quran berarti yang paling terakhir penyempurna. Iya betul. Oke, berarti 3 kitabnya ini sempurna atau tidak? Tiga-tiganya itu sempurna karena Kalau sudah sempurna, buat apa disempurnakan lagi, Pak? Definisi sempurna itu artinya cacat dan tidak cacat dan lengkap, utuh dan seterusnya. Itu kalau kita lihat definisinya di KBBI. Kalau sudah sempurna, buat apa lagi disempurnakan, Pak? Coba Pak, Bapak akui. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa 3 kitab ini sudah diubah-ubah, artinya tidak sempurna. Betul nggak? Setuju nggak? sempurna itu pada zamannya, Pak. Loh, sempurna itu tidak lekang oleh zaman, Pak. Kesempurnaan, kita berbicara mengenai divine. Mengenai ilahi. Divine intervention, Pak. Bapak kalau ngomongin kesempurnaan pada makhluk, memang tidak ada yang kekal. Tapi kalau kita ngomongin tentang ilahi, semuanya harusnya kekal, Pak. Kesempurnaan yang berasal dari ilahi harusnya tidak lekang oleh zaman. Kecuali kalau Bapak mau bilang bahwa Allah Bapak tidak becus atau impoten. Nah, itu yang dimaksud Al-Quran, Pak. Yang kami pahami itu seperti itu. Berarti Al-Quran impoten gimana? Al-Quran itu kan universal. Jadi, Iya, jadi gini Pak, kita kembali lagi. Kita harus secara kronologis berurutan. Bapak, gimana Pak? Pandangan Bapak mengenai Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab ini sudah sempurna atau belum? pada zamannya sudah, Pak. Pada zamannya sudah. Berarti zaman sekarang Al-Quran, ketiga kitab ini tidak sempurna lagi. Ya, Berarti sama kayak skripsi saya. Sama seperti skripsi Bapak. Sama seperti skripsi orang-orang yang menulis skripsi mempublishnya di tahun 2009. Artinya ketika ada penelitian yang lebih baru, penelitian yang lama sudah tidak dipakai. Apa bedanya Allah dengan mahasiswa, Pak? Apa bedanya kitab-kitab yang Allah mau turunkan dengan skripsi saya, dengan skripsi Anda, dengan skripsi ribuan jutaan mahasiswa di muka bumi ini? Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kekal. Kenapa? Karena ada masanya. Loh iya, saya misalkan menuliskan penelitian tentang pengaruh konsumen terhadap bla 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 misalkan. Pengaruh budaya apa terhadap apa misalkan. Tetapi ketika penelitian baru dimulai, maka penelitian lama ya sudah. Itu tidak terpakai lagi, apalagi kalau sudah tidak dilengkapi, Pak. Jadi isinya kalau skripsi yang dulu itu pembahasannya masih terbatas. Ya, Jadi itu dia. kalau sekarang Berarti apakah dilengkapi. itu semakin membuktikan berarti Allah pada saat itu kemampuannya sama seperti mahasiswa, terbatas. Makanya perlu disempurnakan dan ada revisi yang paling sempurna yaitu Al-Quran. Jadi sama seperti mahasiswa kalau nyimpen draft di laptop, skripsi fix, skripsi final sekali, skripsi final banget bismillah gitu. Apa bedanya dengan itu, Pak? Jadi Loh, saya Bapak, nggak berusaha. sekarang kalau konteks dan konsekuensinya kalau firman Tuhan itu punya zaman, punya keterbatasan zaman, apa bedanya dengan tulisan ilmiah orang-orang pintar di luar sana? Tulisan ilmiah itu nggak selamanya, artinya apa? Hipotesa, uji teori dan seterusnya itu berkembang. Apa bedanya dengan Allah? Apa bedanya dengan kami kalau gitu Allah itu? Jadi gini, kalau konteks saya itu nggak berusaha untuk memahamkan Bapak untuk percaya ke saya, tapi saya berusaha memahamkan bahwa kebenaran Islam itu seperti itu, seperti ajaran Islam. Oke. Kebenaran, Pak. Kita ngomongin kebenaran dari tadi. Bapak ngomongin kebenaran dari tadi. Saya suka. Kebenaran yang Allah inginkan itu kebenaran yang seperti apa? Nah, itu saya suka itu.
kebenaran yang Allah kehendaki itu manusia itu mengikuti petunjuk, Oke. ya kan? Nah, petunjuk itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjuki jalan supaya orang benar, betul kan? Nah, dalam pembahasan itu, kitab-kitab itu harus menunjukkan saat itu kita sedang melakukan apa. Disitulah kita akan mendapat petunjuk. Sesuai, kalau dalam mahasiswa itu eh, kita ya sesuai petunjuknya gitu. Apa itu yang dibaca itu skripsinya mengajarkan apa? Oke. Saya belum dapat intinya. Jadi gini, kalau saya Belum boleh dapat. lebih spesifik, kebenaran yang seperti apa yang Allah inginkan? Apakah Allah menginginkan kita semua selamat atau Allah hanya menginginkan sebagian dari orang-orang untuk selamat? Nah, semua untuk selamat. Selamat. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita sudah ngomongin masalah agama, artinya kita harus mau repot-repot untuk buka kitab kita masing-masing. Saya Kristen, Bapak Islam. Bapak kalau Iya. Islam, Bapak buka Al-Quran, silakan buka surah Al-Baqarah ayat 7. Apakah di situ tertulis bahwa semua orang akan selamat? Kita buktikan, kita uji. Sembari bapaknya buka, saya akan sambari menjelaskan ya. Nggak apa-apa teman-teman. Biar kita sesuai dengan pepatah ya, sambil menyelam, kita minum air juga. Bapak buka dulu, saya sambil menjelaskan dari sisi Kristen ya, biar fair. Kalau dalam sisi kekristenan, Allah kita sudah pasti 100%, 1000%, tidak ada keraguan di balik itu semua bahwa Allah kita menginginkan semua manusia selamat tanpa terkecuali. Dalilnya di mana? Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu perhatikan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya apa? Tanpa terkecuali. Dia tidak memilih hanya Joseph, hanya Kakni, hanya kamu, hanya dia, hanya mereka. Tidak, Allah menginginkan semua tanpa terkecuali. Tapi keselamatan itu juga diperoleh dengan kehendak bebas. Artinya ada kerjasama. Itu sebab kekristenan mengajarkan Allah itu dengan manusia sedekat itu awalnya. Bukan suatu intimidasi. Makanya ketika berbicara mengenai kejatuhan dosa manusia mula-mula, kamu lihat di dalam kitab Kejadian ketika Tuhan Allah mencari keberadaan Adam. Adam, di manakah engkau? Allah bukan mencari keberadaan Adam secara fisik bersama dengan Hawa. Tetapi yang Allah cari adalah keberadaan secara spiritual. Bahwa Allah menginginkan pada mulanya Adam dan Hawa mengakui dosa di hadapan Allah. Itu sebab Allah berfirman, di manakah engkau? Maka sedari mula bukan Allah yang memisahkan diri tetapi manusia yang sudah terlanjur desperate dan grief. Dan kita lihat itu pada akhirnya di dalam perjanjian baru konteksnya pada saat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Bahwa ketika Yudas mengkhianati Yesus, Yudas lebih memilih untuk menyembunyikan dirinya dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Nah, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya sebagai seorang Kristen kita punya pegangan dalil bahwa Allah itu punya rancangan keselamatan yang mendatangkan sukacita, damai, dan sejahtera. Sesuai dengan juga di dalam kitab Yeremia. Maka kita tanya balik di dalam Islam, apakah punya konteks yang sama bahwa Allah menginginkan keselamatan? Ya silakan, saya sudah kasih petunjuk sesuai dengan yang Bapak inginkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Silakan Pak. Giliran Bapak menjelaskan sesuai dengan ayat tersebut. Boleh dibacakan dulu ayatnya juga boleh, silakan. Ya, tapi sebelumnya maaf ya, saya kalau masalah keyakinan itu saya nggak mau memasuki ranah keyakinan ya masing-masing itu ya. Saya mau Kita menguji kebenaran Pak. Kita Iya. saling menguji kebenaran. Ya, saya akan membahas tentang kebenaran yang saya pahami gitu ya. Saya tidak masalah keyakinan kalian silahkan gitu. Ya silakan coba dibacakan Al-Baqarah ayat 7-nya. Al-Baqarah ayat 7 itu Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Begitu, Pak. Jadi ketika berdasarkan ayat tersebut yang sudah dibacakan artinya bahwa Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, pada penglihatan mereka ada penutup. Jadi ketika ada orang yang tidak selamat, apakah orang itu tidak selamat atas dirinya sendiri atau karena Allah yang telah menutup pendengaran dan hati mereka? Mereka, Pak. Loh, yang menutup hati dan pendengaran orang yang tidak mau selamat siapa? Pertama mereka sendiri. Allah itu menghendaki karena mereka Coba bertobat. dibaca lagi. Ya. Ayat aslinya berbunyi dalam bahasa Arab, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim gisyawatu dan seterusnya. Di situ tidak ada narasi bahwa mereka sendiri yang menutup, tidak. Di situ ayatnya tertulis jelas khatamallahu. Ya. Allah yang telah menutup diri, Allah yang telah mengunci. Berarti kalau mau dibuka harus pakai Allah juga sekarang. Ya. Kalau kita mau salah-salahan. Allah Kalau kita mau mengunci. salah-salahan. Ya, Ya, Allah Allah yang mengunci mereka, Pak. Oke.
Oke, Allah yang mengunci, Allah yang menutup pendengaran. Itu anggapannya sama orang yang tidak menerima Islam atau orang yang sama sekali tidak mau mendengarkan dan tidak mau melihat Islam. Sebenarnya Sekarang, kalau ada paham orang seperti ini itu, Pak, paham ini sebenarnya sama kayak Kristen juga sih. Kalau Kristen itu sudah tidak meyakini tentang ajarannya, dia juga sama saja dikunci hatinya. Supaya tidak, tidak ada, tidak ada. Sudah saya bilang tadi narasinya jelas berdasarkan dalil. Sejak semula manusia jatuh ke dalam dosa, bukan Allah yang kemudian menyingkirkan diri, bukan kemudian Allah yang menghilang dan menyembunyikan diri, tetapi manusia. Bantah saya di dalam kitab Kejadian bab 2. Ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, Adam dan istrinya bersembunyi di balik pohon, kemudian Tuhan Allah sendiri yang mencari mereka. Dan saya sudah jelaskan, pencarian itu bukan atas dasar pencarian secara fisik, bukan berarti Allah secara kemahatauannya tidak tahu keberadaan Adam secara fisik, tetapi Allah menginginkan keberadaan spiritual Adam dan Hawa untuk mengakui dosa dan tampil di hadapan Allah mengakui dosa mereka. Itu sudah menjadi bukti bahwa Allah kami begitu sangat mengasihi manusia, tidak mengunci hati dan pendengaran. Justru Allah membuka tangannya lebar-lebar, itu sebab kerahiman Allah begitu luas. Nah sekarang, ya Pak, kalau misalkan Bapak mau bilang di dalam kekristenan sama seperti Islam, saya mempersilahkan Bapak untuk mencari ayat dalam Alkitab ada nggak yang sama seperti surah Al-Baqarah ayat 7. Bahwa Tuhan Allah kami menuntut kebenaran. Kenapa? Karena pun di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, di situ tertulis bahwa Allah menghendaki, perhatikan, menghendaki bahasa Islamnya aja, mentakdirkan semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Makanya Yohanes 3 ayat 16 pun sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kasih Allah itu bukan hanya kepada orang Batak, orang Jawa, tetapi akan dunia. Tapi kasih Allah itu yang menyelamatkan harus diimbangi dengan rasa percaya. Makanya kalimat yang berikutnya adalah supaya yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Silakan, Pak. Ada nggak ayatnya kira-kira di dalam kalau manusia itu kan udah diajarkan dalam sholat juga, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu kan. Jadi dalam arti manusia itu kehendaknya bengkok, maka ditunjukilah dengan Quran. Nah, kenapa seperti ayat ini Allah itu mengunci hati dan penggerak mereka sehingga mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah? Ini kan udah jelas supaya kita itu suci, bersih, mendengar perintah-perintah Allah. Kalau emang sudah nggak meyakini nggak itu, ya sama aja dia udah terkunci, karena hakikatnya Allah itu kan meliputi segala aspek gitu. Itu tafsir dari siapa, Pak? Dari saya. Coba Bapak baca tafsir yang benar, yang jujur. Itu berbicara tentang Islam, berbicara tentang iman. Jadi orang tersebut dikunci hati dan pendengarannya itu bukan karena atas dirinya sendiri, tetapi karena Allah, Pak. Benar-benar karena Allah yang mengunci. Kalau misalkan Bapak masih kurang percaya. Mereka itu siapa? Mereka. Kenapa? Yang dimaksud mereka siapa? Yang Bapak paham? Yang masuk dengan mereka ya semua manusia tanpa terkecuali. Kan di situ tertulis kalimatnya khatamallahu bukan semua orang. Kenapa? Bukan semua orang. Loh, bukan semua orang gimana, Pak? Maksudnya di situ kalimat yang digunakan dalam bahasa Arab kan ada orang baik, ada orang yang nggak baik. Kalau orang yang nggak baik ya enggak lah, nggak dikunci. Oke, terus yang bikin beda apa? Sama aja tuh, berarti Allah kamu itu pilih kasih, bukan maha penyayang, Pak. Itu mau membuktikan Allah itu pilih kasih. Allah menyayangi orang yang taat. Mengikuti. Jadi Allah menyayangi orang yang taat saja, tidak menyayangi orang yang tidak taat. Wah, berkebalikan, Pak. Saya langsung bantah langsung di mana? Di dalam Matius 5 ayat 45. Nih Bapak bedakan Allah yang benar dan Allah yang bohong-bohong. Ya. Bapak tahu kan, kasih ibu sepanjang masa itu perumpamaan bahwa kasih ibu tersebut tidak akan selekang oleh waktu. Harusnya Allah lebih mengasihi kita lebih daripada ibu kandung kita. Artinya apa? Tanpa pilih-pilih. Kalau Bapak bilang Allah itu pilih kasih, itu menyelisihi Matius 5 ayat 45. Kita baca. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab ia perhatikan menerbitkan mataharinya bagi orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi artinya apa? Yesus mau mengingatkan kita, bahkan Allah Bapa kita mengasihi orang tanpa membeda-bedakan. Mau dia jahat, mau dia benar, mau dia fasik, mau dia tidak. Maka Yesus pun menuntut kita punya kasih yang sama seperti Allah Bapa di surga, kita tidak membeda-bedakan orang. Sekarang, kalau saya diminta untuk percaya kepada Allah yang seperti Bapak gambarkan, pilih kasih, maka hancurlah dunia kita. Karena kita punya celah di mana kita bisa dipecah belah, yaitu divide et impera. Itu sebab permulaan divide et impera adalah kita cuma peduli dengan kelompok masing-masing. Terus apa gunanya ada surga neraka? Ada nggak di Kristen? Surga dan neraka, gunanya apa? Gunanya untuk memperingatkan kita bahwa keselamatan yang kita perjuangkan, keselamatan yang kita miliki, kebenaran yang kita punya adalah membuahkan hasil. Pun sama seperti lawannya atau opposite-nya adalah ketika kita menolak keselamatan, kita akan binasa dalam dosa. Surga dan neraka pada mulanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memilih keselamatan atau tidak memilih keselamatan. Surga adalah suatu keadaan sempurna di mana kita bertemu Allah, ya. Dan ingat, jangan membayangkan surga seperti Islam membayangkan surga. Kenapa saya bilang begini? Karena pun Rasul Paulus yang kalian ceritakan sebagai orang yang lebih rendah daripada Nabi kalian, bahkan pernah mengatakan dalam 1 Korintus, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terfikir oleh pikiran, dan tidak pernah dirasakan oleh hati, itulah gambaran mengenai surga. Artinya apa? Bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita pernah dengar. Surga melampaui itu semua. Makanya surga suatu keadaan sempurna di mana kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Apakah sama dalam Islam? Sama sebenarnya, cuman karena Islam terlalu malu-malu kucing untuk mengikuti ajaran Paulus, ada di dalam surah Al-Qiyamah ayat 23. Al-Qiyamah ayat 23 di situ dikatakan bahwa pada hari kiamat wajah orang-orang beriman akan berseri-seri ketika dia bertemu dengan Allahnya. Yang dibedakan adalah kami di dalam kekristenan, Yesus telah mengatakan kita bukan hidup kawin-mawin lagi di surga. Kita hidup bagaikan malaikat. Artinya apa? Bayangkan kalau misalnya kita melihat wajah Allah, kita melihat wajah Allah sambil kita melakukan tindakan yang ada di dalam Islam, yaitu memecah belah perawan yang ada 72 di sana. Tidak ada di kami. Makanya keadaan surga itu diperuntukkan untuk kami yang telah memperjuangkan keselamatan dan memikul salib. Neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak percaya dan menolak juga menyangkal keselamatan itu, Pak. Nah, itu surga dan neraka. Kita kembali lagi, Pak, ke yang tadi, yang Al-Baqarah ayat 7. Jadi gini, kalau Bapak menemukan orang penjahat itu ya, penjahat. Pak, jangan kemana-mana dulu, Bapak jangan lari dalam surah Al-Baqarah ini. Iya. Ini kan kalau itu menutup hatinya kan, menutup hatinya itu mereka Ya yang Allah menutup hatinya. Sekarang saya tanya, kalau misalkan Bapak jadi orang tua, Bapak mau nggak anak Bapak itu jadi orang benar? mau. Kalau Bapak punya anak Iya. Bapak melakukan kesalahan, apakah Bapak akan ngebiarin kesalahan anak Bapak? Akan diluruskan, Pak. Akan diluruskan. Kenapa Allah tidak seperti itu? Kenapa Allah malah, udah biarin aja lah, saya kunci, saya biarin aja, saya kunci, saya ini. Kalau Bapak gini, Bapak tidak percaya dengan satu surah itu, saya bisa temukan 2 surat lainnya yang punya makna dan arti yang sama sesuai dengan surah Al-Baqarah. Di mana dalam surah Al-Munafikun ayat 3. Coba. Allah itu Surah sudah menurunkan ini, Pak, menurunkan ilmunya melalui kitab suci. Jadi kita jangan meyakini Allah yang kita nggak lihat. Allah itu kan ilmunya udah di sini. Kalau kita pengen memahami, Allah ilmunya di sini. Kalah sama saya. Ilmu saya nggak cuma berbatas buku, Pak. Ilmu saya di mana-mana. Masa saya pelajarin cuma buku doang? Kalah dong Allah dengan saya. Coba sekarang kita fokus lagi kembali. Bapak kalau mau tidak percaya dengan saya dengan surah Al-Baqarah 7, Bapak buka surah Al-Munafikun ayat 3. Surah Al-Munafikun itu surah ke-63 dalam Al-Quran. tapi Bapak jangan memaksakan pemahaman Bapak ya. Saya tidak akan memaksakan apapun karena saya bukan Islam yang apa-apa harus memaksa. Iya betul. Nah, di sini saya kira di bawah juga ada sih umat Islam gitu. Saya kira. Ya ada, tapi nggak pada berani naik. Bapak ini gerilya, Bapak ini benar-benar martir lah di sini. Surat 60. Surah ke-63 ayat yang ketiga, Al-Munafikun. Oh iya. Nggak usah saya baca ayatnya ya Pak, Arabnya ya, karena kecil. Boleh, ini. artinya aja langsung boleh. Silakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir.
kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Hmm. Sama kayak tadi kan istilahnya, Allah itu benar-benar kesabarannya setipis tisu, Pak. Nah, itu kan Sederhananya kayak gini. itu kan pemahaman Bapak. Kan Itu saya bukan pemahaman bilang, saya. Sekarang sederhananya gini, Pak. Bapak punya anak, saya punya anak, kita semua yang di sini nonton ada yang punya anak. Kalau kita punya anak kita melakukan sekali dua kali kesalahan, kita tidak mungkin kan, udahlah lu bukan anak gua lagi, sana pergi, kan bukan gitu kan. Pasti kita akan berusaha untuk meluruskan lagi. Kita tidak ada capek-capeknya untuk mendidik anak, karena itu tugas kita sebagai orang tua. Lah ini masa Allah kalah sama bapak sama ibu saya? ini kan Ini petunjuk, masalahnya Pak. gini loh. Kalau Ini memang kalian petunjuk. katakan kan beda konteksnya. Ini kan orang kafir. Bro, kamu kan percaya Allah kamu itu lebih daripada Yesus. Yesus saja mengatakan mengampuni orang 70 kali 7. Artinya pengampunan yang sempurna. Artinya Yesus menghendaki supaya kita sama seperti Allah Bapa kita yang di surga. Tidak terbatas pengampunannya. Tidak terbatas memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa. Itu Yesus loh yang kamu rendahkan sebagai Iya. manusia. Ini Allah kamu nggak becus jadi Tuhan. Dia nggak bisa ngerubah nasib atau nggak bisa memberikan petunjuk, dia nyerah, makanya dia membiarkan orang yang sudah kafir dengan cara mengunci mati gitu loh. Al-Quran ini, Pak, bukan cuma satu dua ayat, jadi semuanya harus dipahami, meliputi. Jadi Oke, kalau silakan. bicara tentang seperti tadi Bapak Yesus mengajarkan itu semua yang ajarkan di Islam itu sebenarnya sudah ada. Iya di mana? Dari tadi kan saya sudah mengajukan ayat per ayat. Saya itu sedang membakar masa daya berpikir Bapak supaya Bapak juga punya kesempatan untuk mengcounter. Oh enggak kok ternyata di ayat yang berikutnya misalkan. Nggak usah jauh-jauh ke surah yang lain. Iya. Iya, ada nggak ayat pembantahnya kira-kira? Saya nggak bicara ayat banyak-banyak. Dalam surat bukan Al-Quran ini ada setiap orang akan diterima amalnya apabila dia membaca surat atau kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Itu saja. Sebenarnya saya udah cukup menjawab dengan itu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah saya tutup ya. Bismillah wal ibn warhul qudus alilahi wahid. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus berkati. Siapa nama ilah itu ketika Anda menyebut bismillah, bismi Allah? Siapa ilah itu? Ya kita tutup dengan bismillah wal ibn warhul qudus alilahi wahid, dengan menyebut nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa itu ya. Sudah. Saya pikir gini ya. Jadi teman-teman ya, Pak Partino, saya hargai usaha Bapak untuk berdiskusi, dialog dengan Bapak juga sopan, saya juga hargai. Teman-teman juga berusaha untuk tetap menghargai meskipun Bapak Partino mungkin di mata teman-teman agak bagaimana, itu penilaian pribadi masing-masing. Tolong disimpan saja, jangan membuat orang sakit hati, karena ingat core value atau inti dari kekristenan adalah kita jangan menghakimi. Oke? Nah, tapi yang paling yang paling akan saya sorot atau yang saya highlight atau garis bawahi adalah ketika teman-teman Islam mengharapkan diskusi yang berkualitas. Mungkin teman-teman tadi lihat ya, Bapak tersebut membawa gelarnya, gelar pendidikan, gelar sarjana 4 tahun. Artinya apa? Harusnya Bapak tersebut mempunyai pola pikir yang lebih advance daripada teman-teman Islam yang selalu mengatakan saya cuma berani sama orang awam. Itu Bapak tadi sudah lulus kuliah dan saya sudah mengakui saya masih mahasiswa. Memang saya tinggal menunggu wisuda, tapi saya tidak mendapatkan apapun yang saya harapkan dan teman-teman harapkan juga kan. Jadi konklusinya apa Joseph? Konklusinya tidak ada beda selagi kamu masih dalam Islam, mau kamu sarjana, mau kamu SD, semuanya dipukul rata karena kamu mengikuti orang yang buta huruf nggak sekolah sama. Ya, jadi kalau kamu mau bawa tentang ayat di mana Rasul Paulus jadi dosen di Tiranus, silahkan kamu bawa. Nanti saya bantah dengan Markus 1 ayat 21 sampai dengan 22, di mana Tuhan Yesus bukan hanya sekedar dosen, dia adalah guru besar, dekan ya. Dia adalah profesor karena dia memberikan seminar dalam jumlah yang banyak dan orang-orang yang banyak itu terkesima ya. Jadi lagi rame-rame nih ya, kan beberapa waktu lalu ya teman-teman, ini iklan dulu. Kita flashback dulu, review dulu. Kemarin itu lagi rame-rame katanya Paulus dosen, Yesus cuman ini. Kamu salah. Paulus itu dosen, yes. Akhirnya Islam kamu mengakui sekelas Paulus itu jauh lebih atas daripada junjungan kamu yang bahkan jangankan SD, TK aja nggak lulus, makanya nggak bisa baca. Makanya keren ya Paulus ya.
Paulus itu dosen loh, ya. Jadi nggak ada apa-apanya junjungan kamu itu, ya. Junjungan kamu lulus SD aja enggak, TK aja enggak, makanya nggak bisa baca dan huruf, nggak bisa baca dan nulis, mohon maaf ya. Adik saya saja sudah bisa baca dan nulis loh, walaupun belum masuk TK, ya. Baru belajar di rumah dikit-dikit biar nanti TK nggak kaget gitu. Junjungan kamu kalah. Nah, jadi ketika mereka menggunakan ayat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9, di situ Paulus masuk ke Tiranus dan mengajar, kemudian mereka katakan itu sebagai profesi dosen. Ya, pada akhirnya selama 2000 tahun Islam bersusah payah mengkambing hitamkan Paulus sebagai pengajar sesat. Ternyata Paulus tidak seburuk itu ya, tidak seburuk junjungan mereka ya. Karena Paulus mereka akui sebagai dosen. Nah, kalau kamu mau merendahkan Yesus, kamu salah. Yesus itu kelasannya bukan dosen. Makanya saya apresiasi ya dengan teman-teman Islam yang berusaha untuk pada akhirnya memahami berbagai macam aspek termasuk dunia pendidikan kita ya. Pada akhirnya kita harus berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Apa? Karena pada akhirnya mereka belajar sedikit ya penggunaan istilah dosen, kuliah gitu ya. Karena gini, teman-teman yang masih belajar juga dari teman-teman Islam, pendidikan tinggi kami itu kalau kuliah itu nggak cuma dosen, pengajarnya. Ada guru besar, ada profesor, ada dekan, ada senat. Itu istilah-istilah yang harus kalian jadikan pelajaran dulu. Pelajari dulu apa itu dekan, apa itu profesor, apa itu guru besar. Nah, Yesus itu bukan sekelas dosen lagi. Yesus itu di atasnya dosen. Nah, kamu cari tahu di atasnya dosen masih ada apa. Jangan kamu pikir dosen itu sudah paling atas ya. Bukannya saya mau merendahkan profesi dosen, bukan. Mereka juga pengajar dalam perguruan tinggi. Tapi ketika kamu merendahkan posisi Yesus hanya karena kamu pikir di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9 Rasul Paulus mengajar, kamu pikir Yesus nggak pernah mengajar. Coba buka dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Saya nggak usah jauh-jauh dalam perjanjian baru. Permulaan Injil Markus saja kita baca. Markus 1, Yesus itu bukan lagi dosen, dia sudah guru besar ya. Kalah junjungan kamu. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum pada hari Sabat. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Perhatikan. Mereka takjub mendengar pengajaran-pengajarannya. Perhatikan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tuh, perhatikan. Sekelas Yesus mengalahkan orang-orang ahli Taurat. Seperti orang berkuasa. Berarti apa Yesus? Ahli-ahli Taurat di zaman itu sudah sekelas dosen loh, teman-teman. Ya. Sekelas Yesus itu sudah diakui pengajarannya itu melampaui orang-orang ahli Taurat. Orang-orang ahli Taurat itu mereka yang sekelas Paulus. Karena Paulus adalah ahli Taurat. Karena gurunya adalah Rabi Gamaliel. Berarti berarti Yesus ketika dikatakan mengatasi atau ibaratnya di atas jauh lebih unggul daripada orang-orang ahli Taurat, di atasnya Paulus secara tidak langsung, berarti Yesus apa? Jawab sendiri, Islam, ya. Ya. Kalau kita menghadapi mereka itu kita harus dengan enjoy, kita harus ketawa dulu. Kenapa? Karena tidak ada dari mereka yang serius. Saya kalau debat sama Ucu PI, Tandar, Kores, Ripa, saya itu nggak jauh-jauh dari ketawa. Kenapa? Karena argumentasi mereka semuanya benar-benar serendah itu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada Islam yang berani naik untuk membantah bahwa Paulus itu lebih di atas daripada Muhammad. Silakan ya. Saya ambil charger dulu ya. Saya ambil charger dulu sebentar teman-teman, karena sudah 12% ini. Tap-tap ya, terima kasih Kak Yani, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Yesusku dahsyat, amin. Akmal Gibran, shalom. Selamat siang menjelang sore, shalom. Oh belum naik orangnya. Bank keliling minjemin 100, bayar 300, itu belajar dari Tritunggal kah? Tidak, itu belajar dari Islam. Itu yang dimaksud dengan bunga syariah. Itu bank syariah tuh pakai kayak gitu konsepnya. Sama ribanya kamu kalau misalnya kamu pengen tahu akun gabut. Kamu mau mencela kekristenan, kamu salah sendiri loh. Konsep Islam. Belum lagi kalau kita bahas jizyah. Belum lagi kalau kamu buka surah Al-Maidah ayat 45. Itu konsep Islam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum kisos, kamu tahu hukum kisos? Nah itu dari Islam loh. Jadi kalau misalnya kamu lihat, kenapa saya tadi sempat ada mention dengan diskusi Pak Partino itu bahwa junjunganmu saja tidak berani mengikuti Yesus, ya karena mereka masih mengikuti hukum Taurat. Di mana Joseph buktinya? Buka surah Al-Maidah 45. Wal anfa bil anfi, wal aina bil aini. Kamu di dalam hukum Taurat ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah itulah hukum kisos bagi mereka.
Gitu. Itu Islam. Jadi mereka jangan kemudian kamu pikir mereka tidak mengenal hukum Taurat. Mereka mengenal satu-satunya hukum Taurat yang diaplikasikan oleh Islam dengan sangat berani adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sisanya nggak berani, apalagi 10 perintah Allah. Apalagi dengan yang 10 perintah salah satunya jangan berzina, jangan mencuri. Nah mereka nggak berani tuh. Hancur sudah nanti ajaran mereka kalau mengikuti 10 perintah Taurat. Ya, baru masuk perintah pertama saja sudah susah mereka ikuti ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman saya ganti. Ini saya dari tadi bolak-balik ganti device. Ini sudah 4% saya ganti device dulu ya teman-teman.